kita tetap menganggap DPR ini sebagai salah satu alat untuk menyelidiki dan menyidik, membuat angket misalnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini. Jadi pertama tadi petisi 100 dengan sekian alasan undang-undang yang dilanggar, konstitusi yang dilanggar. Kemudian belakangan yang kedua ternyata ini masih terus berlangsung, ya bahkan tanpa malu-malu. Nah yang ketiga kita mencatat ada pernyataan dari senior ya, Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 27 November, jadi masih segar ini ya, baru beberapa hari yang lalu, itu membuat pernyataan tentang bagaimana kinerja dan kelakuan atau sikap dari Presiden Joko Widodo itu, untuk mempertegas sebetulnya bahwa tuntutan pemakzulan kita ini sebetulnya juga sejalan dengan pemikiran Ibu Megawati. Ada 4 hal yang kita catat. Misalnya Bu Megawati menyebutkan Jokowi disebut sebagai pemimpin yang baru berkuasa tapi telah bertindak seperti zaman Orba. Ya, ini poin penting nih. Jadi baru berkuasa tapi kelakuan sudah kayak zaman Orba yang jatuh dengan adanya reformasi. Ada TAP MPR khusus tentang KKN yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa di rezim Orde Baru. Nah, disebutkan oleh Ibu Megawati. Jadi ini sebetulnya untuk memperjelas lagi siapa Pak Jokowi itu. Yang kedua, Pak Jokowi disebut telah bertindak tidak menghormati atau melecehkan Megawati baik sebagai ketua PDIP maupun presiden, maupun sebetulnya ketua yang sudah sangat berjasa menempatkan Pak Jokowi itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, Bu Mega menuduh ya, menganggap Pak Jokowi telah berusaha untuk mendapat perpanjangan masa jabatan, dan ini saya kira selama setahun 2 tahun terakhir itu kita bisa mengikuti sebetulnya apa saja yang dilakukan oleh menteri-menterinya, dan terakhir itu adalah bagaimana keinginan berkuasa itu dicapai melalui putusan MK nomor 90 yang syarat dengan nepotisme, dan saya yakin itu adalah yang dirujuk oleh Ibu Megawati, bahwa Presiden Jokowi dalam rangka berkuasa gagal di 3 periode tapi melanjutkan melalui dinasti, yaitu menempatkan, mengupayakan Gibran untuk menjadi wapres. Nah yang terakhir, Bu Megawati menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini banyak pelanggaran dan banyak maling. Ya, maling ini disebut, di kata kuncinya maling ini. Nah, kita mengingat misalnya beberapa bulan yang lalu itu tim suksesnya Pak Jokowi pada Pilpres 2014-2019 namanya Windu Aji Sutanto. Sudah dijadikan tersangka ya, sudah ditahan, mungkin sedang ada proses, tapi ini menunjukkan ya contoh bagaimana maling itu terjadi, dan itu dilakukan oleh tim sukses Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi dapat manfaat dari situ? Ya itu memang perlu dibuktikan, tapi kita khawatir ya, sama seperti perpanjangan kontrak Freeport tadi, saya menduga ada rente ya, mau pemilu ada logistik yang dibutuhkan, bisa saja itu didapat untuk kepentingan pemenangan Pilpres, tapi juga bisa sebagian itu untuk masuk ke kantong sendiri misalnya ini ya. Misalnya tidak menuduh, tapi harus dibuktikan lewat apa? Lewat bagaimana proses pemakzulan itu bisa terjadi di DPR. Ada angket misalnya khusus tentang MK, ada angket misalnya khusus tentang perpanjangan kontrak Freeport. Nah yang terakhir, dengan berbagai informasi yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada 2 hal yang kita harapkan ya. Pertama, meskipun tadi Pak Harto sudah pesimis tentang DPR yang tidak akan melakukan apa-apa, saya sedikit bersikap optimis Pak ya, dengan pernyataan Bu Mega seperti tadi itu ya, maka kita berharap sebetulnya
DPR dimulai dengan misalnya PDIP, lalu ada PKS, ada PKB, ada Nasdem, P3, itu segeralah memulai proses pemakzulan ini. Syaratnya untuk ini dimakzulkan sudah lebih dari cukup. Sama seperti dulu sebetulnya kalau pemerintah itu tidak melindungi Ahok, ya alat bukti itu sudah lebih dari cukup untuk si Ahok itu diproses di pengadilan. Cuma karena dilindungi oleh Jokowi, ya itu salah satu maling itu. Dugaan maling itu ya itu salah satu Ahok itu. Ya, cuma dilindungi malah dijadikan komisaris utama Pertamina misalnya. Nah, ini juga sama, alat bukti untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup. Maka DPR seharusnya segera melakukan proses pemakzulan. Makanya judulnya ini DPR makzulkan Jokowi segera, karena delik atau alat buktinya sudah lebih dari cukup. Nah, yang terakhir setelah ke DPR kita menghimbau kepada rakyat, ya mari bersama-sama, jangan takut. Tadi Pak Harto itu sudah memulai dengan dia siap kalau memang harus ditangkap, tangkaplah. Kita juga nih kalau mau ditangkap, tangkaplah. Tapi jangan berhenti hanya kita bicara, tapi mari segera kita galang kekuatan, kita sebarkan kejahatan-kejahatan rezim ini ke seluruh Indonesia supaya rakyat bangkit dan rezim ini jatuh dan pemilu tanpa Joko Widodo tidak lagi menjadi presiden. Mudah-mudahan bulan depan atau Januari itu presiden kita itu bukan lagi Presiden Joko Widodo. Ini doa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini kira-kira secara pertahapan yang terjadi apa aja Pak? Kalau tadi kan secara umum sudah disampaikan ya dua bulan setengahan cukup lah. Nah, ya begitu kena melanggar etik, apalagi sampai membatalkan putusan MK dengan alasan nepotisme, gitu ya. Bukan nepotisme hanya hubungan hukum antara Anwar Usman dengan Gibran, tapi Gibran putra Jokowi, gitu kan. Maka kalau sudah sampai ke situ perbuatan tercela. Itu Pak, itu yang tercela ini sekurang-kurangnya. Begitu kita sebut itu perbuatan tercela, kena pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Itu alasan pemakzulan. Oh, nyambungnya dari situ. Itu nyambungnya di situ. Sekurang-kurangnya untuk perbuatan tercela saja sudah ada. Apalagi tadi konstelasi politik, partai politik mengarah, gitu kan. Maka dengan alasan ini saja sudah bisa proses pemakzulan. Oke, kalau ini berlanjut pemakzulan, kemudian triumvirat, salah satunya kan Menteri Pertahanan, Pak Rizal. Ya, tapi cuma sebulan. Nggak cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Dan itu satu paket bertiga itu. Jadi setelah sebulan MPR melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Di situ itu nanti presiden terpilih menyiapkan pemilu. Dan beliau menjabat sampai Oktober, mungkin sampai terlantiknya nanti presiden baru. Jadi cukup waktu. Jadi yang disebut, kita nggak usah khawatir dengan triumvirat. Triumvirat itu hanya mekanisme sesaat lah gitu. Tapi itu kalau bukan, ini nih Pak, ada yang penting ini. Kalau yang terbuktinya ijazah palsu. Itu ya. Kalau ijazah palsu, triumvirat palsu. Maksudnya gini, kalau ijazah presiden palsu, maka berarti jajarannya palsu, nggak sah. Berarti Menhan, Menlu, Mendagri tidak sah, maka nggak bisa triumvirat di situ. Jadi mungkin ada mekanisme yang lain nanti, gitu ya, mekanisme yang ketika kesalahannya pada ijazah palsu itu penting ini, akan membuat dampak politik besar. Gitu ini kan. Gempa politik itu kalau memang ijazah palsu, dan kita yakin palsu Pak. Gitu. Ada dua. Satu, punya nggak ijazah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika punya ijazahnya asli atau enggak? Itu sebetulnya dua hal ini masih menjadi bahan pertanyaan kita, dan dua-duanya diragukan. Oke, ini masih
diupayakan terus oleh Bang Egy Sujana CS. Bang Egy kuasa hukum kita masih berjalan tanggal 6 Pak. Penggugatnya Pak Rizal bersama berlima, saya, Pak Hatta Taliwang, Pak Muslim Arbi, Pak Taufik Bahaudin, dan Bambang Tri. Pak Bambang Tri. Itu penggugat prinsipal namanya. Iya. Kemudian ada kuasa hukum Pak Egy, Pak Juju, banyaklah teman-teman dari Pak Damai Lubis dan lain-lain. 9 kuasa hukum. Ini sekarang tahapannya sudah di mana, Pak? Masih pemeriksaan identitas, Pak. Itu karena banyak hal yang tidak memenuhi syarat administrasi pada sidang 1, sidang kedua, termasuk Jokowi presiden, dia tidak bisa memberi kuasa yang benar. Makanya kemarin diusir. Ininya jaksa pemberi kuasa. Yang pemegang kuasanya tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Itu kan yang pertama dulu hanya surat tugas mediasi. Kalau sudah masuk mediasi, prinsipal harus hadir. Jokowi harus hadir. Ya, kita prinsipal yang 5 siap hadir. Jokowi hadir, ayo. Bawa itu ijazah. Kalau misalnya 1 tidak hadir, 2 tidak ada ijazah yang dibawa, ya sudah, rakyat bisa membaca, Pak. Karena ini pengadilan ini, walaupun di pengadilan negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat, Pak. Pengadilan rakyat. Rakyat membaca, gitu. Rakyat menilai, dan rakyat akan memutuskan. Dan sekarang situasinya rakyat sedang menunggu-nunggu ini bagaimana hasilnya. Gitu. Tapi kembali lagi Pak Rizal bicara tentang prediksi realistisnya ini dari proses sidang ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya kalau menurut saya ini prediksi ya. Jokowi tidak akan mampu menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Mungkin punya ijazah. Tapi ijazahnya palsu, maka dia nggak akan berani menunjukkan ijazah seperti yang sudah beredar di kopian-kopian di masyarakat itu. Kalau itu dia tunjukkan ini yang aslinya, itu berarti palsu karena itu banyak cacat-cacatnya. Sudah banyak dari foto, dari tulisan, dari tata letak, dari registrasi dan sebagainya, banyak lah. Kalau itu yang nanti dia bawa, nih loh yang aslinya sama dengan yang beredar sekarang, maka kita akan kejar bahwa ini juga palsu. Nah, tapi kalau begitu berarti kemungkinannya di proses mediasi juga beliau tidak akan hadir. Mungkin, tapi ada kuasa kan? Kan ada kuasa. Nah, kuasanya ini kita akan tantang. Mana? Kan kita mau mediasi nih, mau. Kalau Anda menunjukkan ini asli, bukan yang beredar, wih bener ini, clear, selesai. Baik. Mungkin nggak Pak Rizal ini ada upaya atau strategi untuk menunda-nunda nih sidang ini sampai sangat mungkin. Tapi kemarin sudah kita tekan juga pihak majelis. Kalau nanti persidangan kedua yang tidak hadir atau ada yang tidak sesuai administrasi persidangannya, termasuk surat kuasa dan sebagainya, disepakati jalan terus sidang. Jadi nanti setelah ini mediasi pasti akan diputuskan. Jadi kalaupun nanti dimundur-mundurkan lagi, melanggar keputusan kemarin. Ya kan, saya kira kan sukar masuk di akal publik juga ketika kuasa seorang presiden tadi secara administrasi tidak lengkap, suratnya nggak ada, kan aneh kalau nggak sengaja gitu. Makanya apakah memang nggak ngerti hukum? Itu nggak mungkin. Yang mungkin ini di molor-molorkan. Gitu. Tapi itu berisiko. Kalaupun nanti tidak hadir terus, kalau banyak semua tidak hadir, katakanlah Pak, itu bisa diputus, namanya putusan first take. Putusan di mana pihak tidak hadir. Itu bisa diputus. Baik, Pak Rizal, kira-kira di ujung diskusi kita yang menarik ini, apa yang sudah dilakukan oleh petisi 100, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rizal CS bersama 4 tokoh lainnya, Pak Muslim Arbi dan sebagainya. Ujungnya tuh tujuannya apa sih Bapak melakukan ini itu segala macam? Ya, ujungnya ya kita sudah memahami bahwa problema politik terbesar di negeri ini adalah kepemimpinan Jokowi. Maka tahapannya Jokowi harus makzul gitu. Kedua, mari kita pulihkan lagi kedaulatan rakyat yang sudah
terenggut tadi, terambil oleh oligarki, Ya. yang kita sering nyebut begitu kan, udah diambil nih, ayo kita pulihkan lagi. Itu kenapa kita bersemangat. Caranya gimana Pak Riza mengembalikan kedaulatan publik ini? Ya itu tadi kalau misalnya ingat peristiwa reformasi. Reformasi kan diawali dari turunnya dulu Jokowi, baru kemudian kita coba Turunnya tata. Pak Harto, ya? Turun Pak Harto, turun Pak Harto. Ya, Setelah itu kan baru kita tata, termasuk muncul TAP MPR soal penyelenggara negara bersih KKN itu, kemudian ada undang-undangnya penyelenggara negara yang bersih KKN kan, itu terus ke undang-undang tindak pidana korupsi itu kan karena itu. Itu mencoba untuk kayaknya kemarin mungkin tidak bisa konsisten. Nah, jadi pelajaran sekarang gitu. Tapi mulainya dari turun dulu dong. Kalau nggak turun ini penghalang. Itu pengacau, itu problema besarnya gitu yang menyebabkan hambatan terhadap pemulihan kedaulatan rakyat, Pak.